Nah, sebelumnya kita udah belajar gimana aplikasi dinamika rotasi pada katrol, yaitu katrol yang punya dua beban, yaitu di kiri dan di kanan. Nah, sekarang kita akan coba untuk dinamika rotasi pada bidang miring. Nah, sebenarnya bidang miring ini udah pernah kalian pelajari di kelas 10 di materi dinamika partikel. Tapi sekarang, yang dulunya kita belajar benda itu di dinamika partikel dia hanya bergerak lurus, seret gitu. Biasanya bentuknya kotak gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar bentuknya yang dia bisa menggelinding gitu ya. Contohnya bisa silinder pejal, bisa bola berongga, bisa juga bola pejal. Oke, contohnya kayak gini. Nah, misalkan ini ada sudut theta di sini dan kita taruh di sini ada sebuah benda. Nah, di mana masing-masing I-nya itu misalnya untuk silinder pejal itu setengah mr kuadrat, untuk bola pejal itu I-nya itu 2 per 5 mr kuadrat, dan untuk bola berongga itu I-nya sama dengan 2 per 3 mr kuadrat. Nah, kemudian kalau kita tulis bentuk umumnya itu sama dengan I itu sama dengan K, itu konstanta, bisa setengah, bisa 2 per 5, bisa 2 per 3 dikalikan mr kuadrat gitu ya. Nah, sekarang ini bolanya ini bisa menggelinding. Nah, mungkin menggelinding itu adalah hal baru ya. Nah, menggelinding itu dia bukan hanya turunnya seret gitu, tapi dia turunnya itu sambil muter gini. Nah, ini yang namanya menggelinding. Nah, jadi menggelinding itu merupakan gabungan dari dua gerak, yaitu rotasi dan translasi. Nah, translasinya itu dia turun ke bawah, ini namanya translasi. Nah, rotasinya dia sambil muter, gini. Nah, gitu. Nah, jadi kalau rotasinya kita pakai sigma tau sama dengan inersia dikalikan alfa. Kalau translasinya kita pakai sigma F, itu sama dengan massa dikalikan percepatan. Jadi kita akan melihat kejadian ini dari dua sisi ini dan sisi ini, oke? Nah, sekarang coba gaya apa aja yang terjadi pada benda ini. Nah, yang pertama, dia pasti punya gaya berat atau W, karena dia punya massa, berarti dia punya gaya berat yang arahnya menuju pusat bumi. Nah, kemudian kalau kita sejajarkan dengan sumbu, nah biasanya orang-orang kalau mengerjakan kasus tentang bidang miring, mereka membuat sumbu seperti ini. Ini tegak loh. Terus ini adalah sumbu Y dan ini adalah sumbu X. Jadi dia miring seperti bidang miringnya. Kemudian kalau kita sejajarkan apa itu W-nya itu dengan sumbu Y dengan sumbu X, ini bisa kita pecah gini. Ini dan gayanya ke sini. Ini kita tegak terusin. Oke, kemudian kalau kita sejajarin, tetanya yang mana nih? Nah, gampang aja. Misal ini kita tarik garis lurus gini, ini kan 90 derajat. Ini berarti di sini kan theta, berarti di sini 90 min theta. Nah, kalau di sini 90 min theta, berarti di sininya berapa? Di sininya berarti theta. Nah, gitu. Nah, berarti kita udah tahu tetanya yang ini. Nah, berarti kalau di sini theta, ini sudut yang berhimpit, ini berarti cara mencarinya W cos theta. Dan ini yang dihadap, ini sudutnya, cara mencarinya ini W sin theta gini. Oke, terus ada gaya apa lagi nih? Iya, jelas ada gaya normal yang arahnya ke sini. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, yang membuat dia bergerak rotasi itu yang mana? Karena semuanya melalui porosnya di tengah. Nah, karena kalau melewati tengahnya, porosnya kan torsinya nggak ada ya. Terus yang membuat dia muter apa? Iya benar, gaya gesek. Nah, jadi pada kasus dinamika rotasi pada bidang miring ini, sebuah benda ini pasti mengalami gaya gesek. Kalau dia nggak mengalami gaya gesek, dia nggak akan muter. Dia hanya akan bergerak lurus red gini. Nah, jadi pasti di sini itu bidang miringnya itu kasar, agar bolanya itu bisa menggelinding atau bergerak rotasi dan translasi. Nah, lalu muncullah gaya gesek. Gaya geseknya ke arah atas. Nah, ini adalah F. Nah, gitu. Jadi oke, setelah gaya-gayanya lengkap, kita bisa turunin persamaannya. Oke, sekarang kita mulai dari sigma tau atau gerakan rotasinya. Ingat, kalau sigma tau itu sama dengan I dikalikan alfa. Nah, kalau gitu, ini apa nih yang buat muter? Gaya apa? Yang tidak melewati poros, yaitu gaya gesek. Dikalikan lengannya. Lengannya apa? Iya, lengannya jari-jari, yaitu R.
Nah, jadi kalau dia ditarik dengan gaya F, berarti dia muternya kemana? Iya, muternya ke sini. Berarti kalau muternya ke sini, dia searah apa berlawanan arah jarum jam? Ya, benar. Dia searah jarum jam. Berarti dia simbolnya negatif, jangan lupa. Nah, kita ganti I-nya yaitu KMR kuadrat. Kemudian alfanya gimana? Nah, alfanya itu karena dia muternya ke sini berarti dia negatif. Negatifnya aku tulis di depan. Nah, dikalikan alfanya kita ganti A per R. Oke? Oke, sekarang kita bisa coret-coret. Minus sama minus hilang. Terus R-nya, R ini sama R ini bisa kita coret. R ini sama R ini bisa kita coret, hilang. Oke, sekarang kita bisa cari nih. F-nya itu sama dengan K, M dikalikan A. Nah, oke, kita stop di sini dulu ya. Sekarang kita analisis yang translasi. Kita tulis di sini translasi. Sigma F sama dengan M kalikan A. Nah, sekarang sigma F-nya itu apa yang akan kita bicarain? Ya, sigma F yang dia ke sini, yaitu dia yang bergerak. Karena dia bergeraknya ke sini, yaitu yang berada di sumbu X. Nah, sigma J-nya gimana nih? Ya enggak, dia diam. Karena nanti kalau kita cari, dia akan sama dengan 0. Jadi kita tulis di sini itu yaitu pada sumbu X gitu ya. Karena gerakannya bergerak berarti gaya yang pada sumbu X itu yang apa? W sin theta sama F. Berarti kita tinggal kurangin aja. M G sin theta karena dia gerakannya ke sana dikurangin F sama dengan M kecil dikalikan A. Oke, karena di sini M besar kita ganti aja ini M besar. Karena bendanya itu 1. Oke, sekarang ini boleh dong kita ganti ini, kita substitusiin. Berarti ini bisa kita tulis. Oke, kita masukin jadinya kayak gini. Nah, sekarang gimana nih langkah selanjutnya? Kita boleh ini yang ada MA-nya kita jadiin 1 sama dengan MG sin theta itu sama dengan MA ditambah KMA gitu ya. Oke, berarti di sini bisa kita turunin lagi. MA-nya kita keluarin. MA dikalikan 1 plus K gitu ya. Yang ini tetap MG sin theta. Nah, berarti ini masanya. Ini bisa kita coret. Sini sama sini. Oh ya, ini masanya ganti besar semua ya. Oke, berarti kita bisa dapat A-nya itu sama dengan G sin theta di per 1 plus K gitu ya. Oke, sekarang kita mau coba aplikasiin persamaan ini untuk mencari percepatan untuk silinder pejal. Caranya gimana? Ya udah, kita tinggal masukin aja K-nya. Ini misalkan silinder. Berarti di sini percepatannya itu sama dengan G sinus theta dibagi 1 plus K-nya berapa? Setengah. Nah, 1 plus setengah itu berapa sih? Iya. Jadi, G sinus theta di per 3 per 2. Nah, kalau kita balik, kita ke atasin sama dengan berapa? 2 per 3 G sinus theta. Gampang kan? Jadi, kalau dia bendanya itu silinder pejal, percepatan yang dialami itu adalah 2 per 3 G sinus theta. Nah, jadi untuk benda yang lain silahkan kalian cari sendiri menggunakan persamaan ini ya. Nah, gitu. Nah, kalian jangan pernah ngapalin ya. Jangan diapalin. Nah, ini diapalin, ini diapalin, nggak usah. Nanti kalian nurunin, kalian yang paling penting itu harus paham nurunin konsepnya. Dari rotasi, translasi digabungkan, jadi begitu. Nah, posisi-posisi yang paling penting yang harus kalian pahami ada di bagian ini dan ada di bagian ini.